Jika saudara kandungmu lebih memilih percaya pada orang asing daripada padamu, bahkan sampai menamparmu di wajah karena gadis licik dan manipulatif ini, apa yang akan kamu lakukan? Luning, gadis dalam cerita ini, sedang mengalami keputusasaan seperti itu. Hanya karena dia dituduh secara salah, telah mendorong anak angkat keluarga, Qin Xiang, ke dalam air. Dia tidak hanya menghadapi kecaman publik di sekolah, tetapi juga harus menanggung ketidakpedulian dan penindasan dari saudara kandungnya di rumah. Kedua saudaranya menolak percaya pada penjelasannya, malah bersimpati pada Qin Xiang yang lemah dan sakit-sakitan. Mereka memerintahkan Luning untuk melayani Qin Xiang seperti pelayan di sekolah sebagai penebusan dosa. Mereka bahkan dengan jahat mengutuk bahwa ayah Qin Xiang seharusnya tidak pernah menyelamatkannya sejak awal. Namun, Qin Xiang hanyalah seorang penipu ulung. Di sekolah, dia berpura-pura baik hati sambil diam-diam mendorong teman-temannya untuk menganiaya Luning. Lebih menjijikkan lagi, dia berpura-pura mengantarkan makanan kepada Luning hanya untuk sengaja tersandung dan menumpahkan air kotor ke seluruh tubuhnya. Segera, semua orang menuduh Luning bersalah. Saudara laki-lakinya yang ketiga datang ke sekolah, siap memberi pelajaran tanpa mendengarkan versinya. Berita penting, Keisha mendorong Karin ke dalam air kemarin malam. Keisha benar-benar kejam. Karin begitu baik padanya, tapi dia tetap tega. Iya benar, dasar dia itu gila. Keisha, kamu benar-benar semakin gak tahu aturan. Bahkan saat ketemu kami, kamu gak menyapa. Minggir. Kamu... Kevin, Keisha, kenapa wajahmu terlihat pucat? Apa kamu sedang sakit? Kak Hendrik, tubuh Keisha itu kuat seperti sapi. Sementara Karin sering sakit-sakitan. Kemarin dia jatuh ke air dan sekarang demam. Siapapun yang sakit, Keisha pasti gak mungkin sakit. Karin? Kakak Kendrick, kakak Kevin. Kamu kan lagi sakit, kenapa masih turun? Aku harus pergi ke sekolah. Karin, kamu harus istirahat dulu. Tunggu sampai sembuh baru ke sekolah, ya? Kakak Kendrick, ujian akhir sudah dekat. Aku khawatir ketinggalan pelajaran. Keisha, Karin sedang sakit. Aku minta kamu untuk jaga dia baik-baik di sekolah sampai dia sembuh. Bisa kan? Keisha, ayah Karin pernah menyelamatkanmu. Kamu malah membahayakan nyawanya. Kamu harus merawatnya untuk menebus kesalahanmu. Aku sedang ngomong sama kamu. Bisa dengar nggak? Ingat, ambilkan air hangat untuk Karin minum obat. Belikan makanan dari kantin untuk Karin. Lari cepat supaya makanannya nggak dingin. Juga, temani Karin kalau dia mau ke toilet. Jangan tinggalkan sendiri. Ingat, ayah Karin pernah menyelamatkanmu. Ini adalah hal yang harusnya kamu lakukan. Sudah jelas? Sudah jelas. Ujian akhir kurang dari 100 hari lagi. Sebentar lagi, aku bisa pergi. Ada apa? Keisha, nanti aku akan belikan makanan untuk kamu. Jangan marah padaku lagi ya. Gak perlu. Keisha, jangan gak sadar diri. Karin sendiri masih pasien. Iya, kamu seharusnya yang menjaga Karin di sekolah. Karena kamu dia jadi begini. Sudah, jangan begitu. Aku bisa menjaga diri sendiri. Dulu aku selalu sendirian. Jangan ngomongin lagi. Nanti dia marah. Karin, kamu terlalu baik. Makanya dia berani menindasmu. Berisik banget. Keisha. Hei, Keisha, kamu kejam sekali. Dia kan masih pasien. Kamu manusia apa bukan? Karin, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Keisha. Aku yang ceroboh. Apa yang terjadi? Ini keterlaluan sekali. Kamu bisa sejahat itu? Kasihan Karin, dia pernah didorong Keisha sampai jatuh ke air. Hei, kenapa dia? Berhenti, minta maaf padanya. Pergi sana. Kenapa dia? Bisa tiba-tiba pingsan sebenarnya. Aku bisa pergi sekarang. Tunggu keluarga datang menjemputmu, supaya kamu tidak apa-apa lagi. Aku nggak mau tanggung jawab. Aku nggak punya keluarga. Karin, kamu nggak apa-apa? Kenapa bisa separah ini? Kakak Kevin, ini cuma luka luar.
Jangan sampai kamu menyalahkan Keisha. Dia pasti nggak sengaja. Aku sendiri yang ceroboh. Jadi, rak infusnya tadi jatuh. Bukan begitu. Karin beliin makanan buat Keisha. Tapi dia menolak dan malah mendorong Karin. Kami semua melihatnya. Iya, Karin yang sakit masih kepikiran beli makanan untuk Keisha. Ternyata Keisha malah mendorongnya sampai jatuh. Keisha, kamu di mana? Cepat keluar! Kenapa kamu biarin Karin beli makanan buat kamu? Ayahnya harusnya biarin kamu mati di kecelakaan itu supaya nggak menyiksa putrinya. Keisha? Keisha, jangan kira kalau kamu sakit aku nggak bakal kasih pelajaran ke kamu. Aku suruh kamu ke sekolah buat jaga Karin. Kamu malah nyuruh pasien beli makanan buat kamu. Bahkan sengaja mendorong Karin. Apa kamu nggak punya hati nurani? Aku nggak dorong dia. Alasan sejelek ini, kamu pikir aku bakal percaya? Kamu mengakui ini, sengaja kamu lakukan. Aku nggak mengaku. Kevin, kenapa kamu pukul dia? Kak Hendrik, Keisha berbuat kejam tapi nggak mau mengakuinya. Aku nggak punya adik seperti dia. Kak Kevin, aku sudah bilang semua salahku. Gak ada hubungannya sama Keisha. Karin, kamu sudah cukup baik. Memang itu salahmu. Kalau kamu sedang sakit, seharusnya nggak pergi ke kelas. Seharusnya juga nggak merepotkan teman-teman lainnya. Kamu jangan pura-pura lemah dan merasa selalu benar. Karin datang meski sakit, karena nggak mau ketinggalan pelajaran. Itu adalah tujuannya. Dia juga ingin memperbaiki hubungannya dengan Keisha. Tapi dia malah nggak menghargainya. Jadi apakah dia nggak perlu ikut ujian? Meski dia adik tiri yang diadopsi, kalian tetap harus bertanggung jawab. Jangan berpihak begitu berat sebelah. Dia adalah adik kandung kami, bukan adik tiri. Maaf ya, sepertinya ini hanya bisa terlihat dengan mikroskop. Dia demam 39 derajat, gula darah rendah, dan malnutrisi. Aku nggak paham kenapa ada yang bisa perlakukan adik kandung seperti itu. Keisha sedang sakit. Dia sungguh sakit. Aku sarankan kalian seharusnya periksa mata. Begitu jelas nggak kelihatan. Kamu nggak tahu. Keisha suka pura-pura sakit buat lari dari tanggung jawab. Dia juga sering menjebak Karin. Aku sedang mengajarinya. Kevin, kamu bawa Karin pulang dulu. Kak Hendrik, Kamu nggak mau dengar omonganku? baiklah. Ayo. Keisha, kalau kamu nggak mau ngerawat Karin, nggak apa-apa. Lupakan saja. Tapi kamu nggak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Ikut aku pulang dulu. Keisha, Dia nggak mau pergi. Kamu nggak berhak memaksanya. dia adik kandungku. Aku walisahnya dan aku berhak melakukan ini. Tapi tadi aku melihat ada yang mencoba melakukan kekerasan. Kalau anak terluka, dia bisa minta perlindungan hukum. Rekaman CCTV juga bisa dijadikan bukti. Karena aku yakin hakim pasti adil. Keisha, kalau kamu masih terus keras kepala, nanti Kak Iqbal kembali, aku nggak bisa ngelindungin kamu.